صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة على من نوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من نوى خصوصا صاحب الكتاب شيخ عمر بن أحمد بارجاء وصولهم وفرعهم أن الله يريد درجات في الجنة ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kita muliakan para habaib dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, ketua kita, orang tua kita, hadirin hadirat semuanya, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya. Wabil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru Abdul Hadi dan orang tua kita Abah Haji Gufron. Kita doakan para guru-guru kita, orang tua kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah malam hari ini kita kembali dikumpulkan di majelis ini, sama-sama kita mengagungkan, membesarkan Nabi Muhammad SAW lewat pembacaan Maulid Simtud Durar. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang sebentar ini senantiasa selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Habibuna Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit kita menyempurnakan majelis pada malam hari ini. Kita lanjutkan halaman 35. Masih membahas tentang apa-apa yang menjadi kewajiban kita terhadap tetangga-tetangga kita. Wal jiranu yanfa'u ba'duhum ba'dha. Fa idza kana al-insanu muhtajan masalan ila ba'dil adawat wal awani fa innahu yasta'iru dzalika min jiranihi. Tetangga hendaknya memberikan manfaat terhadap tetangganya satu sama lain. Jadi ketika tetangga itu membutuhkan bantuan, kita harus ikut membantu. Fa idza kana al-insan muhtajan masalan ila ba'dil adawati wal awani, maka apabila seseorang itu mempunyai hajat, mempunyai kebutuhan terhadap tetangganya, ila ba'dil adawat, seperti misalnya membutuhkan peralatan-peralatan atau perabotan-perabotan, fa innahu yasta'iru dzalika min jiranih, maka hendaknya tetangga itu meminjamkan peralatan atau perabotan tersebut. Jadi kalau tetangga kita membutuhkan sesuatu apapun itu, kita ada, kita pinjamkan. Fayu'irunahu iyyahu bifarahin wa surur, dan meminjamkannya tersebut dengan farah, dengan senang hati, dengan gembira. Jadi jangan terpaksa kita meminjaminya. Ikhlas semata-mata ingin membantu mereka karena Allah Ta'ala. Wa qad yastalifu minhum aidan syai'an minad darahimi wal at'imati, dan juga mungkin dia meminjam sesuatu dari tetangganya itu, misalnya seperti uang atau dan minjam bahan makanan. Jadi
kita pinjami. Wahum aidan idza taju ilaiha yastalifunaha minhu. Begitu juga sebaliknya, apabila mereka membutuhkan sesuatu apapun itu, baik makanan, baik peralatan atau uang, maka hendaknya kita meminjamkannya. Wa idza dakhala baitahu sarikun, apabila telah masuk ke rumahnya pencuri, aw waqa'a fihi harikun, atau terjadi di rumahnya itu kebakaran, ja'a jiranuhu, maka hendaknya tetangga itu mendatanginya, liyusa'iduhu ala qabdi sarik, untuk menolongnya atas menangkap pencuri, wa itfa'in nar, dan memadamkan api. Jadi saling membantu. Wa kadzalika idza jaa min safarin. Demikian itu juga apabila ia datang daripada perjalanan, umpama tetangga kita datang dari umroh atau datang dari perjalanan jauh, awulida lahu mauludun, atau ada tetangganya yang melahirkan, ya'ti jiranuhu ila baitih, maka hendaknya mendatangi tetangganya ke rumahnya, liyusyarikuhu fi sururihi bidzalik, untuk turut serta memberikan rasa gembira kepada tetangga tersebut. Wa idza marida hazinu alaih wa ja'u ila darihi. Dan apabila tetangga kita itu sakit, maka hendaknya bersedih kita dan menjenguk ke rumahnya. Yas'aluna an halih, menanyakan bagaimana keadaannya. Wa yad'una lahu bil afiyah, dan mendoakan mereka dengan kesembuhan. Kama annahu idza mata alaihi ahadu usratih, misalnya apabila tetangga itu meninggal dunia, atau salah satu keluarga dari tetangga itu meninggal dunia, atau ila darihi li musa'adatihi wa ta'ziyatih, hendaknya mengunjungi ke rumahnya untuk menolongnya dan bertakziah kepadanya. Waliyusayyi'u zanajata mayyitih, dan mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Jadi semuanya itu adalah hak-hak yang harus kita jalankan kepada tetangga-tetangga kita. Dikatakan ulama, hasanul jiwar fi arba'ati asya. Kebaikan yang dilakukan kepada tetangga itu ada 4 macam. Jadi kalau kita mau dicap sebagai tetangga yang baik, kita harus lakukan 4 macam ini, 4 perkara. Yang pertama adalah memberikan sesuatu yang kita miliki kepada tetangga kita. Jadi umpama misalnya kita punya sesuatu kelebihan, makanan atau rezeki, kita berikan sebagian kepada tetangga kita. Jangan sampai kita bakhil, jangan sampai pelit. Al-bakhil ikhwanu syayatin. Orang yang pelit itu adalah temannya syaitan. Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, garibum minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, tidak ada temannya orang yang pelit, dan dekat dengan api neraka. Sebaliknya, as-sakhi, orang yang pemurah, garibum minallah, garibum minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh daripada api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pemurah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak merasa tamak dengan yang dimiliki tetangga kita. Tamak itu artinya rakus. Umpamanya misalnya tetangga kita punya sesuatu yang baru kita mau juga sesuatu, bahkan kita mau lebih daripada tetangga kita, itu namanya tamak. Jangan sampai kita seperti itu. Umpama misalnya tetangganya punya motor baru kita tidak mau kalah juga, mau juga punya motor baru, bahkan motor yang lebih bagus lagi ketimbang tetangga, itu namanya tamak, rakus terhadap dunia. Jadi kalau kita ingin menjadi tetangga yang baik, jangan sampai kita tamak dengan tetangga kita. Kalau kita bersifat tamak,
nah itu akan menimbulkan hasad, dengki, bahkan iri yang sangat berlebihan. Nah itu akan menjerumuskan kita kepada perkara yang tidak baik. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengganggu tetangganya. Jadi jangan sampai kita mengganggu tetangga kita, baik yang non muslim sekalipun, tetap kita harus beretika terhadap mereka. Kemudian yang keempat adalah bersabar ketika tetangga kita itu berjahat kepada kita. Kita bersabar. Jadi keempat ini kalau kita bisa lakukan, maka kita tergolong menjadi tetangga yang baik hati. Nah, itu adalah nasihat daripada guru-guru kita, para ulama kita. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengamalkannya, mengikutinya, dan dapat kita sama-sama mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja, yang penting ada bekal yang kita bawa pulang. Salah hilaf mohon maaf, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita tahan.